Shalom jemaat Tuhan. Tiba lagi kita di ibadah tengah minggu suara kebenaran. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih setiamu, penjagaanmu, perlindunganmu di dalam hidup masing-masing kami. Tuhan, ini kami anak-anakmu yang rindu, yang mau datang kepadamu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkati kami, berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh ditegur, biar kami boleh diberikan kekuatan, dan biarlah isi hatimu saja yang Engkau mau curahkan ya Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Seperti rusa yang rindu sungai yang mengalir, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau.
habis lenyap ya Bapa. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami mau katakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sungguh Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Kau tetap Allah kami, tetaplah Allah selamanya. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji-muji Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan pujian ini. Memuji Tuhan di setiap langkah hidup kita. Baik suasana cerah maupun tidak, kita mau memuji Tuhan. Susah atau senang, kita mau memuji Dia. Haleluya. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, dalam
puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, kita akan menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara untuk setiap kita, untuk merubah hidup kita dan menegur kita, mengingatkan kita. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku rambah kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara takkan nilai harta hidupku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari sama-sama Bapak Ibu naikkan pujian. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu,
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam jumpa dengan saya Pendeta Riko Silaen dari GSKI Rehoboth, Bekasi. Kiranya seluruh jemaat GSKI Sola Gracia, California dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan secara rohani juga secara jasmani. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat pujian. Dengan sungguh-sungguh kita mengatakan kepada Tuhan, Engkau gairah hidupku, satu-satunya kebahagiaan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Kembali katakan, Engkau gairah hidupku, Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Semua lagi ku ingini, apapun juga, segenap hidupku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Kau yang ciptakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa,
selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa segalanya bagiku, keinginan Bapa. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Bapa di dalam surga, sejenak kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami, memimpin hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman-Mu, menolong setiap kami agar mampu menangkap setiap kebenaran demi kebenaran. Kami percaya bahwa butir-butir kebenaran-Mu adalah vitamin bagi kami, agar setiap kami menjadi sehat, bertumbuh dengan benar. Yang mulia berbicaralah. Berbicaralah Bapa, nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa rahasia hidup diberkati Tuhan? Apa rahasia hidup diberkati Tuhan? Tentu setiap kita merindukan kehidupan yang diberkati Tuhan. Namun kita harus memahami bahwa apa sebenarnya, apa yang dimaksud dengan berkat itu. Diberkati Tuhan. Tuhan memberikan berkat bagi kita. Apa yang dimaksud dengan berkat? Pada umumnya ketika kita bertumpu kepada kata berkat, tidak sedikit konotasi kita, asosiasi kita, berkat itu adalah berkaitan dengan materi. Berkat itu berkaitan dengan uang, kedudukan, makan, minum, pakaian, dan semua hal yang terkait dengan kebutuhan jasmani kita. Tentu kita juga memahami bahwa berkat juga di sisi yang lain berarti pemberian Tuhan terhadap rohani kita. Bapak Ibu, dari dua hal tadi, baik berkat jasmani, berkat rohani, saya merasa sebagian besar orang bertumbuh kepada kata berkat yang dipahami bahwa berkat itu hanya berkaitan secara jasmani. Pemberian yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Berkat itu bukan hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi berkat itu juga terkait dengan kebutuhan rohani kita. Yang perlu makan itu bukan hanya tubuh fisik kita, tetapi manusia batiniah kita juga membutuhkan asupan, membutuhkan makanan yang baik supaya kita bertumbuh.
sebagaimana jasmani kita bertumbuh, bertambah besar, bertambah kuat dan sehat, bertumbuh secara normal. Begitu juga pertumbuhan manusia batinia kita. Seharusnya kita juga bertumbuh semakin sehat, semakin kuat, bertumbuh secara normal seperti yang Tuhan Allah kehendaki. Lalu berkat itu sebetulnya apa? Memang dua-duanya berkaitan. Berkat Tuhan terkait jasmani dan rohani. Ya. Tapi apa arti kata berkat itu sesungguhnya? Apa arti kata berkat itu sesungguhnya? Berkat itu adalah pemberian. Pemberian yang baik itu berkat. Pemberian yang baik. Seperti di awal saya tadi berkata, apa rahasia hidup diberkati Bapa? Apa rahasia di mana kita sebagai anak-anak Allah diberikan Tuhan pemberian yang baik. Tuhan memberikan sesuatu yang baik bagi kita, anak-anaknya. Apa rahasia diberkati Tuhan? Supaya kita memperoleh berkat yang baik dari Tuhan. Apa rahasianya? Rahasia diberkati Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Berkat yang baik itu terkait dengan atau pemberian yang baik yang Bapa berikan itu terkait dengan pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan manusia batinia kita di hadapan Allah. Secara spesifik, ada banyak hal yang Allah kerjakan di dalam hidup masing-masing kita. Di mana Tuhan memberikan pemberian yang terbaik bagi kita. Nah, pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan, adalah segala fasilitas yang memungkinkan kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah atau menjadi ahli waris kerajaan sorga. Saya ulangi Bapak Ibu. Pemberian yang terbaik yang Bapak berikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah segala fasilitas yang memungkinkan kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah atau menjadi ahli waris kerajaan sorga yang nantinya memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah pemberian yang baik atau terbaik dari Bapa kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apa bedanya jika kalau pemberian yang terbaik dari Allah itu hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, semua fasilitas dunia. Kalau pandangan kita hanya tertuju kepada hal-hal jasmani ya. Apa bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain? Apa bedanya? Allah atau sesembahan yang disembah oleh banyak orang, oleh banyak agama. Mereka berkeyakinan bahwa Tuhan Allah yang mereka sembah itu cakap mampu memberikan semua kebutuhan umatnya. Allah yang mereka sembah diyakini juga mampu memfasilitasi segala hal
yang menjadi kebutuhan umatnya. Apa bedanya Tuhan kita kalau begitu? Itu sebabnya saya tekankan tadi. Bahwa pemberian terbaik, pemberian yang baik dari Elohim Yahweh, Bapa di surga, adalah segala fasilitas yang memungkinkan kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ini bisa juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, bisa. Sebab Allah yang kita sembah pasti mencukupi, menyediakan semua menjadi keperluan kita. Tanpa kita harus khawatir. Beliau Bapa kita tahu kebutuhan anak-anaknya. Kita nggak perlu nuntut Tuhan, berkati aku Tuhan. Aku minta Tuhan mencukupkan kehidupanku. Apa yang aku makan, apa yang aku minum, pakaian, tempat tinggal. Semua benda-benda yang kubutuhkan. Alat transportasi, mungkin kita minta mobil. Alat komunikasi, mungkin kita minta handphone. Dulu kita diajarkan klaim janji Tuhan. Karena ada ayat yang mengatakan minta apa saja. Akhirnya kita minta apa saja. Semua yang terkait dengan keinginan kita. Minta apa saja. Semua yang terkait dengan kerinduan kita. Apa yang kita inginkan. Apa sih yang paling kita pengen dapatkan. Kalau hanya seputar hal itu, sesembahan manapun bisa kasih. Sesembahan manapun di dunia ini bisa memberikan. Setan juga bisa memberikan kekayaan, kesehatan. Tapi ujung-ujungnya neraka kekal. Menjadi penghuni kerajaan neraka bersama dengan setan dan para pengikutnya. Jadi Bapak Ibu, setan pun bisa memfasilitasi seseorang Bapak Ibu. Dicukupkan, disediakan semua apa yang diingini manusia. Disediakan. Tuhan bisa, setan bisa membuat kita menjadi orang yang kaya. Setan bisa mensukseskan kita. Ketika kita berusaha menjadi seorang pemimpin perusahaan kah? Atau memajukan usaha kita, memajukan bisnis dagang kita. Kita melibatkan setan. Setan bisa memberkati kita. Tapi itu bukan anak Tuhan. Yang saya mau katakan bahwa kita berbeda. Orang-orang yang mengasihi Allah berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang tidak mengenal Allah, tidak mengasihi Allah. Mereka juga diberkati secara finansial, tapi bukan berasal dari Allah. Secara umum mereka bisa menerima berkat. Seperti matahari disediakan bukan hanya untuk orang baik, tetapi juga untuk orang jahat. Matahari yang bersinar bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi juga non-Kristen. Semua orang dengan kerja keras, seseorang bisa mencukupi kebutuhan hari-harinya. Bahkan bisa berlebih. Bisa menyimpan banyak. Apalagi mereka disertai dengan kekuatan lain, kekuasaan lain selain Tuhan. Bisa. Yuk kita mulai menyadari bahwa sebagai anak Allah, Tuhan memberikan kita yang terbaik. Yang terbaik adalah semua fasilitas Bapak Ibu. Yang memungkinkan kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bukan saja makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tetapi terlebih juga berkat-berkat pemberian Allah secara rohani. Pemberian Allah secara rohani. Firman-Nya yang menguatkan. Firman-Nya yang menegur. Firman-Nya yang menegur kita dengan keras. Firman-Nya yang menggores hati kita. Dan Tuhan juga
memfasilitasi kita dengan mengizinkan banyak masalah, banyak persoalan, banyak kesusahan. Pada umumnya, ketika manusia sedang dalam kondisi puncak kesenangan, manusia tidak memikirkan Tuhan. Manusia tidak memedulikan Tuhan. Termasuk orang Kristen. Lupa dalam kondisi puncak. Dalam kondisi puncak karir. Kalau artis lagi terkenalnya. Kalau tokoh politik ini menjelang pemilihan, menjelang pilpres, menjelang pemilu, dia ikut serta, paling tidak dia menjadi anggota dewan. Dan ketika terpilih ini puncak karir berpolitiknya. Bisa lupa Tuhan dalam keadaan nyaman, masuk zona nyaman, tidak sedikit orang lupa Tuhan. Tidak ingat akan Tuhan. Tidak ingat bahwa dirinya adalah seseorang yang memang sudah diplot, sudah ditentukan oleh Allah untuk nantinya menjadi ahli waris kerajaan sorga. Memerintah bersama dengan Tuhan. Tetapi zona nyaman, kondisi puncak karir, semua serba ada. Bahkan juga kesehatan tidak bermasalah, sehat. Kantung juga rekening penuh. Bisa lupa Tuhan. Nah, Allah memfasilitasi supaya kita tidak lupa Tuhan dan kita bisa kembali di jalannya, kembali menjadi anak Allah yang dipersiapkan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menggagalkan karir kita, untuk menghabiskan karir kita meskipun dalam kondisi puncak. Apakah Tuhan jahat? Tuhan lebih mengasihi, lebih mementingkan, lebih memprioritaskan nilai jiwa kita, keselamatan jiwa kita dibandingkan dengan harta, jabatan, kedudukan, profesi kita atau kondisi puncak kita. Tuhan tidak peduli. Tuhan bisa lenyapkan itu semua, menggagalkan rencana-rencana manusia, menggagalkan rencana-rencana kita. Yang penting bagi Tuhan jiwa kita diselamatkan dan dikembalikan kepada posisi semula untuk dibentuk, dididik, dikembalikan kepada rancangan semula Allah menciptakan kita untuk memerintah bersama dengan Tuhan, untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tuhan tidak sudi kalau kita gagal. Tuhan tidak menghendaki kita gagal. Tuhan akan mengusahakan apapun diusahakan Tuhan. Tuhan memberikan fasilitas kepada kita. Masalah itu juga fasilitas dari Tuhan. Persoalan, kesusahan, aniaya. Baik aniaya fisik, baik aniaya secara psikis. Kita dilukai, nama baik kita dirusak. Nama kita diburuk-burukkan. Itu bisa merupakan fasilitas yang Allah sediakan dalam rangka membentuk, mengembalikan dan kembali membentuk kita untuk dijadikan ahli waris kerajaan surga. Biasanya orang dalam keadaan susah, terpojok, baru ingat Tuhan. Baru menyebut nama Tuhan. Baru kembali lagi membuka Alkitab yang sudah lama tidak dibukanya. Kalau masih membaca Alkitab konvensional, ya Alkitab yang lama itu dicari. Yang sudah mungkin sudah jadi ganjal lemari barangkali. Atau di tempat di pojok-pojok yang sudah usang, sebagian sudah mulai dimakan rayap, baru dicari dan dibaca firman Tuhan itu dengan penuh pengharapan dapat penghiburan dari Tuhan. Di sana Tuhan pasti menghibur. Di sana Tuhan pasti datang menjamah hidupnya. Jadi kita patut bersyukur dengan kesusahan, kesulitan,
aniaya, baik secara fisik maupun secara psikis, saudara. Itu membuat kita tidak berbuat dosa. Hal itu bisa menolong kita untuk meninggalkan dosa, memperbaiki diri, merapat kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Saudara, kita hidup di zaman ini, di akhir zaman, di zaman akhir, mendengarkan firman Tuhan yang benar, kita mendengar Injil yang benar, Injil yang memang sesuai dengan berita Alkitab. Saudara yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, saudara yang hidup di zaman ini dan mendengarkan firman Tuhan, saudara adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, orang yang dipanggil, orang-orang yang dipanggil, dan sebagai orang yang akan dibentuk Tuhan, dituntun Tuhan untuk mewarisi kerajaan Allah. Dan hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang akan dibentuk Tuhan, digarap Tuhan. Dan untuk menjadikan sesuatu yang baik, kalau tembikar, kalau benda-benda porselen yang terbuat dari tanah misalnya, ketika pembuatan pertama rasanya tidak bagus, hasilnya tidak baik, maka tembikar itu harus dihancurkan. Harus dihancurkan menjadi butir-butir debu. Sehalus mungkin digiling, dihancurkan untuk dibuat porselen yang baru. Untuk dibuat misalnya itu vas bunga ya, vas bunga yang baru. Kalau itu menjadi tempat tempayan, tempat air maksudnya tempayan, maka dibentuk menjadi tempayan yang baru. Dari debu halus, tembikar sebelumnya, tempayan sebelumnya, vas bunga sebelumnya yang dihancurkan karena pada awalnya tidak baik hasilnya. Tidak seperti yang diharapkan Tuhan, harus dihancurkan, lalu dibentuk baru. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan bisa mengalami hal itu. Bukan karena Tuhan benci, Tuhan marah, Tuhan tidak suka, bukan. Karena Tuhan mengasihi. Tuhan ingin membentuk kita menjadi bejana yang indah, bejana yang baik, sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Tertunda, iya. Tertunda gara-gara kita tidak terus berdekat kepada Tuhan dan membiarkan diri untuk mengalami Tuhan setiap hari dan dibentuk Tuhan. Tapi ketika kita berontak, gagal. Atau tertunda. Mungkin sebagian kita tertunda. Tapi ketika kita mendengar firman ini, bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita semua. Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk membentuk sesuatu yang baru, yang lama. Itu tidak baik dalam pandangan Tuhan. Jelek, buruk. Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Kita harus betul-betul digiling, dihancurkan. Karena Tuhan ingin membuat sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang sudah terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Sudah jadi WL, mungkin main musik, berkhotbah. Tetapi tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan melihat potensi yang ada diri kita, yang ada pada diri kita. Dan sesuai dengan penentuan Tuhan,
ini orang sebetulnya mengasihi Tuhan, tetapi sedang dalam masa kebodohan. Dia mengikuti kehendaknya sendiri, mengikuti keinginan daging, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak tepat dalam pandangan Tuhan. Dan itu mengganggu. Hanyut dengan bisnisnya, hanyut dengan sukses karirnya, hanyut dengan kesenangannya, hanyut dengan jabatan dan posisi yang sekarang begitu nyaman. Tuhan tidak segan-segan hajar. Kalau kita anak, sebab untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sekarakter dengan Tuhan Yesus, pekerjaan yang mustahil. Sukarnya bukan main. Bukan saja kita yang berjuang, Tuhan pun memperjuangkan kita. Tidak main-main. Tuhan sungguh-sungguh memperjuangkan kita. Bukankah Tuhan Yesus sudah mati bagi kita? Memperjuangkan keselamatan kita dengan menyerahkan nyawanya. Dan untuk menyerahkan nyawanya bukan perkara yang mudah juga. Tuhan Yesus harus melewati banyak hal. Untuk bisa menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa dunia dan dosa saya dan saudara. Nggak mudah loh Tuhan. Mempertahankan dirinya tetap saleh, tetap bersih, berkenan di hadapan Bapa yang mengutusnya. Untuk selalu konsisten dengan panggilan Tuhan. Semua hal yang dikerjakan, dipikirkan, dilakukan, dikerjakan sesuai dengan pikiran perasaan Bapaknya. Di setiap jam, setiap detik, setiap waktu. Betapa tidak mudahnya. Sementara dia berhadapan dengan orang-orang yang mengkhianati. Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang berniat jahat. Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang berusaha menjebaknya. Tuhan Yesus berhadapan dengan Yudas yang menciumnya, ciuman Judas, ciuman pengkhianatan. Sepertinya mengasihi dirinya, tetapi di belakang itu ada niat jahat untuk membunuhnya, menyerahkan Tuhan Yesus demi keuntungan pribadi. Bukankah hal ini menyakitkan? Apalagi ketika semua murid-murid meninggalkan dirinya. Tidak ada yang menyertainya sampai ke Golgota. Semua murid-murid yang dikasihi tidak bersamanya ketika beliau merenggang nyawa. Bahkan Bapa di surga pun meninggalkannya. Tuhan berjuang sendiri. Tapi beliau harus menunjukkan ketaatannya sampai mati. Sampai titik darah terhabis. Titik darah penghabisan. Tuhan berkata, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan berjuang dan berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Bapa untuk ditunaikan. Nah Bapak Ibu, kembali kepada apa yang saya katakan. Berkat terbesar yang Allah berikan kepada saudara dan saya adalah segala fasilitas yang memungkinkan kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Melalui apa? Sekali lagi, Tuhan pasti menyediakan semua kebutuhan kita seturut kehendaknya. Saudara pasti diberkati secara jasmani. Semua hal yang memang menjadi bagian saudara. Dan terlebih ada berkat yang lain, yaitu berkat yang terkait dengan manusia batiniah kita. Dibentuk melalui segala keadaan, segala peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak membuat kita nyaman, yang membuat kita mengangkat tangan. Sudah habis jalan, sudah habis asa, sudah gak punya pengharapan. Kita datang kepada Tuhan.
dalam keadaan tidak berdaya, kita berkata, Tuhan tolong. Memang Tuhan memfasilitasi saudara dengan masalah supaya kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada rancangan Tuhan. Yang sejak awal Tuhan merancangkan keadaan di mana saudara nantinya menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, orang-orang yang memahami hal ini Bapak Ibu, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan, atau sedang dalam masa pembentukan Tuhan melalui segala peristiwa kondisi dalam hidupmu, sampai kita tidak mengingini yang lain selain Tuhan. Kalau kita masih mengingini yang lain selain Tuhan, kita belum menjadi anak Allah. Anak Allah yang berkenan di hatinya. Tuhan masih harus mengerjakan banyak hal dalam diri kita sampai kita benar-benar dipandang Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam hal ini kita tidak memiliki kesukaan yang lain. Anak yang berkenan di hadapan Bapa tidak memiliki kesukaan yang lain selain Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 73 ayat 25. Mazmur 73 ayat 25. Pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau seorang yang sedang digarap Tuhan, katakan anak Tuhan, tapi anak Tuhan yang belum tepat di matanya. Belum menjadi anak yang dikasihi. Memang anak yang sedang dalam proses. Tetapi jika di dalam kehidupannya masih ada yang lain yang diingini. Bukan Tuhan, selain Tuhan. Ada sesuatu yang diingini, dunia. Kesenangan dunia. Nah, anak-anak seperti ini akan dibentuk Tuhan, dihajar Tuhan. Sebab adakah anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya? Karena anak itu sebabnya dihajar orang tuanya. Tapi tujuan pembentukan Tuhan, tujuan Allah menghajar kita adalah baik, sangat baik. Untuk mengembalikan posisi kita dalam tracknya Tuhan, di jalurnya Tuhan. Supaya kita tidak terhilang. Karena Tuhan tidak mengingini kita terhilang. Jadi kalau masih ada yang kita ingini, masih ada yang kita kasihi lebih dari Tuhan, itu membuat hati Tuhan tidak nyaman. Tuhan merasa diduakan. Demi keselamatan kita, sebab kalau dibiarkan kita mendua hati, kita tidak akan mungkin setia kepada Tuhan. Kita tidak mungkin memiliki dua Tuhan, pasti setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Itu pasti. Dan Tuhan Allah yang cemburu tidak mau diduakan. Sebab gak mungkin, tidak mungkin bisa. Pasti kita akan mencintai yang lain. Dan Allah itu tidak terlihat. Sementara kita bisa melihat dan merasakan semua yang menyenangkan daging, menyenangkan pikiran kita. Yang kita bisa kecap, kita bisa rasa. Dan kita nikmati itu benar-benar menyenangkan. Apalagi kita pernah menikmatinya. Memori kita mengatakan, pikiran kita mengatakan itu menyenangkan. Dosa yang kita pandang menyenangkan sudah pernah menikmati dosa. Memori kita mengingat hal itu. Tahu rasanya. Betapa nikmatnya, tahu kenikmatan itu, betapa senangnya, tahu betapa senangnya itu. Dan ada kerinduan, ada keinginan untuk menikmati, ada keinginan untuk mencobanya kembali. Nah saudara,
Jika ada sesuatu yang mengikat, Tuhan berusaha melepaskan. Dan bagian kita adalah benar-benar melepaskan. Orang yang mengasihi Allah, orang yang mencintai Allah, gairah hidupnya hanya Tuhan. Tidak ada yang menggairahkan di dunia ini selain Tuhan. Mestinya harus sampai taraf itu. Itulah anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan izinkan Tuhan membentuk kita. Sehingga kita bisa melepaskan segala percintaan dunia. Dengan apapun. Dengan apapun. Semua yang dapat merusak pikiran kita. Dapat menggeser kita dari panggilan utama kita. Menjadi pribadi yang berkenan anak-anak Allah yang nantinya menjadi pewaris kerajaan surga. Tuhan tidak ingin saudara tidak menerima warisan ini. Dan Alkitab cukup jelas menyatakan memang kalau kita mengasihi Allah, benar-benar mengasihi Allah, mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan, maka kita tidak mengasihi dunia. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Kalau kita masih mengasihi dunia, mencintai dunia, dunia menjadi gairah kita. Gairah kita, aduh kalau bicara tentang sepak bola, aduh menggairahkan. Aduh kalau bicara tentang makanan, aduh menggairahkan sekali. Ada rasa ingin mencoba. Kalau bicara tentang film, aduh kita semangat sekali. Dan tidak pernah kita absen untuk nonton film seri dan seterusnya. Aduh gak bisa absen, aku harus nge-gym. Orang ya bisa nge-gym sampai badannya kekar itu kan benar-benar ketat dengan waktunya. Kapan nge-gym? Gak bisa enggak, sebulan sekali gak pernah jadi badannya. Gak pernah jadi ototnya. Bagaimana bisa membangun otot? Otot tubuhnya ketat, latihan ketat, makan pun diatur. Tapi untuk hal-hal dunia begitu menggairahkan. Bisa memiliki badan besar, dikagumi orang menggairahkan. Tapi kalau memiliki kerohanian yang otot-otot kerohanian yang kuat, kenapa enggak menggairahkan? Ada yang kita cintai lebih dari Tuhan. Ada yang kita peluk, kita kekepin. Orang Betawi bilang kekepin, pelukin. Enggak mau lepas lebih dari Tuhan. Semua kesenangan duniawi. Ini hal-hal itu semua membinasakan. Membuat kita tidak ingin pulang ke surga. Membuat kita lupa akan Tuhan. Terseret. Perasaan pikiran kita terseret. Untuk menikmati dunia. Tapi jika kita mengasihi Tuhan dengan benar. Hasrat kita satu-satunya adalah ingin menyenangkan Tuhan. Tidak mau melukai perasaan Tuhan. Dan tidak mendua hati. Tuhan itu gairah hidup kita satu-satunya, hasrat kita. Dan kita berusaha untuk menjadikan Tuhan segalanya. Jadi hasrat orang benar di hadapan Allah itu menyenangkan Tuhan. Tidak mau melukai perasaan Tuhan dan tidak mendua hati. Dengan mulut kita jaga, dengan pikiran kita jaga. Tidak mau menyentuh apa yang berdosa. Tidak mau memikirkan apa yang memang tidak disukai Allah. Tidak menyentuh apa yang membuat kita menjauh dari Tuhan Allah. Tidak mau. Kita memikirkan Tuhan, merindukan Tuhan. Dan waktu-waktu senggang pun kita isi dengan mencari wajah Tuhan. Memikirkan Tuhan, merenungkan Tuhan. Berdiskusi dengan teman tentang Tuhan. Dan memang kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, tidak bisa mengabdi. Jelas di dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita mencintai Tuhan. Sampai kita menghasilkan buah.
Dan kalau kita hanya mengasihi dunia, sampai benar-benar terikat dengan dunia, gairah kita adalah dunia, kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Dan itu adalah kebinasaan. Jadi kalau kita sekolah, bekerja, berkeluarga, berbisnis semuanya, itu tidak salah. Kalau kita lakukan itu, semua yang kita lakukan adalah supaya kita efektif di dalam mengabdi, memberikan, mewujudkan pengabdian kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kita bersekolah, pendidikan, bisnis, usaha, pekerjaan, menikah, semuanya adalah dalam rangka kita memberikan pengabdian secara efektif kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak sekolah nggak efektif kita, nggak produktif. Kita tidak bekerja, tidak produktif bagi pekerjaan Tuhan. Kita mesti bekerja, berusaha, sekolah, dan menikah pun kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan menghendaki kita menikah, itu dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Kita tujukan bukan untuk kesenangan diri. Kita lakukan semuanya itu bukan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Berkeluarga untuk kepentingan Tuhan supaya kita bisa menjadi saksi, menjadi teladan keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Kita bekerja, kita menunjukkan bahwa kita bukan seseorang yang malas. Sebab Alkitab menentang orang malas. Kita harus bekerja. Bekerja bukan setengah bekerja. Bekerja dengan giat untuk menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Jangan berkata aku orang Kristen, orang benar. Tapi kita tidak mewujudkan kondisi kita, keadaan kita. Menunjukkan sebagai orang benar di mata Tuhan. Orang benar di mata Tuhan itu pasti produktif dalam segala hal. Dan Tuhan pasti berkati saudara. Dan kalau diberkati Tuhan secara jasmani, tidak terikat dengan semua itu. Ketika terikat, hati-hati. Tuhan tidak sedang segan-segan menghajar kita. Menggagalkan semua rencana kita. Rencana manusia kita. Supaya rencana Tuhan itu goal dan tidak gagal. Untuk mencetak kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tetapi kalau kita diberkati Tuhan, kita tidak lupa Tuhan. Diberkati Tuhan membuat kita semakin menjadi orang yang peduli terhadap orang lain, kebutuhan orang lain. Dan juga pekerjaan Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, kita menjadi pengelola berkat Tuhan yang efektif. Pengelola berkat Tuhan yang berguna di mata Tuhan. Saudara, Tuhan pasti memberkati saudara. Tuhan pasti memfasilitasi kita demi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kita yang Tuhan inginkan adalah, yuk kita rela menyerahkan segala hal yang menjadi kesenangan kita. Baik yang ada dalam pikiran, baik ada dalam jiwa kita, kesenangan-kesenangan daging yang pernah kita nikmati, kita tahu rasanya. Tapi kita mau lepaskan satu persatu. Entah itu hobi, entah itu kegiatan-kegiatan yang menyita pikiran waktu kita sehingga kita melupakan Tuhan. Bahkan teman-teman dekat kita yang tidak membawa kita kepada kekekalan, kita batasi. Dan kalaupun berjumpa dengan mereka, yang kita bicarakan adalah hal-hal kekekalan. Tapi ketika kita berbicara tentang hal-hal kekekalan, tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, bukan saja dilecehkan, mereka menjauh dari kita. Kita jangan takut. Kita jangan takut kehilangan mereka, lebih takut kita kehilangan Tuhan. Seperti Abraham yang rela menyerahkan anak satu-satunya Ishak untuk dikorbankan. Kita juga berani melepaskan Ishak yang kita miliki, yang kita kasihi, kita sayangi. Satu-satunya itu lepaskan, kita buktikan. Engkau gairahku satu-satunya, tidak yang lain. Semua boleh berlalu, tapi Tuhan tidak dalam hidup kita. Dan memang Tuhan tidak akan pernah bisa berlalu. Semua benda,
semua alat elektronik yang saudara miliki, mobil yang saudara punya, rumah yang saudara punya, apartemen yang saudara punya, perusahaan yang saudara miliki, semua akan saudara tinggalkan. Tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Yang bisa menyelamatkan kita adalah ketika kita bersedia diri, tidak terikat dengan dunia, melepaskan semua isak-isak yang mengikat kita, dan menjadikan Tuhan satu-satunya gairah hidup kita. Maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang mewaris kerajaan surga. Dan inilah berkat terbesar Tuhan bagi kita. Tuhan menghendaki kita mengasihi Allah secara benar. Dan orang yang mengasihi Allah pasti dibentuknya. Sebab Tuhan memfasilitasinya untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa, berkati semua kekasih-kekasih Tuhan yang mendengarkan firman ini. Kiranya firman-Mu tertanam, terpatri secara permanen di hati kekasih-kekasih-Mu. Dan terlebih Tuhan menolong kami agar bisa melakukan, agar bisa melepaskan semua yang mengikat kami. Melepaskan semua kesenangan-kesenangan daging kami. Melepaskan semua isak-isak yang selama ini menjadi kekasih kami. Apapun itu Tuhan, segala bentuk kesenangan kami mau lepaskan. Segala bentuk kesenangan yang membuat kami tidak ada dalam track Tuhan, untuk dibentuk Tuhan mengarah menjadi anggota keluarga kerajaan-Mu. Tuhan, kami rela lepaskan. Semua kekasih-Mu yang mendengar kebenaran ini, kiranya Tuhan jamah dan dimampukan Tuhan untuk melepaskan semua kesenangan dunia dan mengikatkan diri dengan kesenangan surgawi. Kami bersedia dibentuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.